Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdahat thoriqa litolibinal muttaqin wa basaral basairinal musaddiqin bisa iril ahkami fiddin wa wahabbahum asraral imani salim wa anwarul islami bi ihsanin wa yaqinil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Bapak dan Ibu para sepuh rahimakumullah yang saya hormati, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Asia, Bapak dan Ibu pimpinan Ortom, Aum dan juga seluruh hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian tarjih edisi bulan Desember, di mana hari ini pada Ibu kita agak spesial karena bertepatan dengan libur panjang. Nah, sementara kita liburannya tetap pengajian. Insya Allah istiqomah, liburannya nanti setelah pengajian saja. Dulu Bapak dan Ibu, Muhammadiyah itu di awal-awal berjuang itu sebetulnya berdakwahnya itu melalui 3 hal yang kita sebut sebagai trilogi Muhammadiyah, yaitu yang pertama schooling, healing, feeding. Ya, schooling itu berdakwah kita melalui sekolah, ya, school. Kemudian berdakwah kita melalui memberi makan anak-anak yatim, panti asuhan dengan temanya itu feeding, dari food. Food, memberi makan orang-orang miskin. Nah, kemudian dakwah kita di awal itu adalah di abad pertama itu healing. Healing itu bukan jalan-jalan, ya. Healing itu sebelum sekarang viral itu Muhammadiyah lebih dulu, ya. Muhammadiyah itu healing. Healing itu artinya kesehatan. Dakwah melalui kesehatan. Nah, kita gunakan 3 instrumen itu: sekolah, kemudian panti asuhan, kemudian amal usaha kesehatan, itu berdakwah dalam rangka 4 hal, ya. Yang pertama syirik, bid'ah, khurafat, dan tahayul, ya. Ini relatif dakwah di abad pertama itu relatif sangat berat, namun bisa terlihat karena musuhnya adalah
atau yang didakwahi adalah orang kita sendiri, para ibu ya, budaya kita sendiri. Nah, masuk abad kedua ini, dakwah kita walaupun belum selesai dengan syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat, tapi dakwah kita ini ditujukan ke hal yang lebih urgent lagi terkait dengan pluralisme, modernisme, LGBT. Nah, ini lebih berat, lebih lebih eh, kepada budaya asing yang datang kepada kita. Nah, hari ini salah satunya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita sebelum masuk kajian kita mengingat dulu bahwa eh, kita punya ajaran mengenai tasamuh, toleransi, karena besok ada kegiatan besar khususnya Bapak dan Ibu yang ada di amal usaha sekolah, kemudian TK, Aisyah, SDIT, dan lain sebagainya. Jadi kalau memberikan kabar tentang libur hari besar agama lain, itu jangan seperti di sekolah lain, cuman di WA atau ditulis di papan tulis besok tanggal 25 libur. Tidak ada edukasinya. Diberikan edukasi Bapak dan Ibu karena eh, terkait dengan salah satu dakwah yang ada di abad kedua, yaitu tentang pluralisme. Jadi ada yang namanya pluralitas, pada Ibu ada yang namanya pluralisme. Nah, hati-hati ya. Pluralitas itu adalah sunatullah, bahwa kita itu adalah memang berbeda-beda. Ada berbeda suku, ada berbeda kulit, ada berbeda bangsa, ada berbeda budaya. Ya, Allah menciptakan kita berbeda-beda, itu adalah sunatullah. Itu namanya pluralitas. Nah, khususnya mengenai pluralitas dan kaitannya dengan keyakinan kita, maka kita juga dalam hal ini mempersilahkan ya, dengan sikap toleransi kita, mempersilahkan kita tentu mengajak dakwahnya itu, kalau di kita kan ada dua aspek secara garis besar. Pertama, bagi orang-orang Muhammadiyah itu berdakwah pada yang sudah beragama Islam. Pada yang sudah beragama Islam adalah berdakwahnya agar memeluk atau menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, yang kedua, dakwah kita kepada yang non Muslim agar mau masuk Islam. Meski demikian, kalau kemudian pilihannya tidak mau masuk Islam, ya silahkan. Itu namanya sikap toleransi kita, tapi tetap agama yang benar adalah agama Islam. Nah, yang disebut pluralitas itu seperti itu. Anda boleh menjadi Yahudi, boleh menjadi Nasrani, boleh menjadi Hindu, Buddha, Konghucu, apapun silahkan. Kita tidak memaksakan, tapi dalam paham kita bahwa agama yang benar adalah Islam. Nah, sementara sekarang yang terjadi adalah dalam toleransi itu adalah pluralisme. Semua agama benar, pada Ibu ya. Dan jadi Islam benar, Hindu benar, Nasrani benar, Yahudi benar, Konghucu benar, semua agama benar menurut pengikutnya masing-masing. Nah, ini yang harus di-counter oleh kita kepada warga kita dan juga para siswa kita di amal usaha, khususnya yang masih dalam tahap pendidikan akidah awal, pada Ibu. Jadi dipesankan ketika momen-momen seperti ini kita kasih beri edukasi mengenai sikap tasamu, toleransi yang benar menurut Islam, seperti itu. Nah, kebetulan ini
bertepatan dengan menyongsong hari besar umat lain, maka di awal saya ingatkan dulu mengenai ini. Bapak dan Ibu, para sepuh rahimakumullah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan masuk kitab himpunan putusan tarjih, ya, tentang kitab Toharoh, ya, bersuci. Jadi kalau ada kitab Toharohnya atau bersucinya, silahkan bisa dikaji bersama-sama, dibaca bersama-sama. Seperti biasa, saya akan baca dulu matan, ya, teks daripada kitab Toharohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tawadota fakul bismillahirrahmanirrahim. Muhlison niyataka lillah wa gesil kafaika salasan. Wastanna bil aroki au nahwihi. Suma tamad mado wastansik min kafin wahidin wastansir tab'alu dalika salasan. Wabalik fihima malam takun so'iman. Tummagsil wajhaka salasan bimasil ma'aqaini wa itolati goslihi ma'adalki wa takhallil lihyataka tummagsil yadaika ma'al mirfaqaini bidalki al-yumna sumamsah birosika au binasyatika wa ala imamati dohiruhuma bibhamaini wa batinuhuma bisababataini tumagsil rijlaika ma'al ka'baini bidalki salasan wa khalil al asabi'a ma'a itolati goslihima wa bada bil yumna wa ta'ahad goslahuma tumakul asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak dan Ibu, para sepuh rahimakumullah, kita akan masuk ke kitab Toharoh, bersuci. Ya. Ittafaqal muslimun ala anna toharatu asyariyati toharotani, toharotun minal hadas wa toharotun minal khobas. Jadi kalau kita bicara toharoh atau kita masuk ke bab toharoh ini, kita jangan lupa bahwa toharoh itu ada dua macam. Toharotani, toharoh itu ada dua macam, toharotul minal hadas wa toharotul minal khobas. Yang pertama adalah toharoh dari hadas, yang kedua toharoh dari najis. Nah, toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Nah, dan di awal pembahasan tentang kitab toharoh ini, kita akan membahas toharoh yang pertama, yaitu toharoh minal hadas, ya, toharoh dari hadas. Wattafaqu ala anna toharoh minal hadas salah satun. Para ulama bersepakat bahwa toharoh dari hadas itu ada tiga. Wudu'un, wudu, wa guslun, mandi janabat, wa badlu min huma wa huwa tayamum, dan pengganti dari wudu dan mandi janabat yaitu tayamum. Nah, Bapak dan Ibu, alhamdulillah sebagai seorang pribadi muslim yang kita berusaha untuk menjadi pribadi muslim yang baik, pribadi muslim yang sebenar-benarnya, tentu yang disebut dengan berwudu, toharoh dengan cara berwudu, mandi janabat dan tayamum. Pertama berwudu saja. Insya Allah ini adalah sudah menjadi rutinitas kita, ya Bapak Ibu, dalam setiap sekali akan sholat. Setidak-tidaknya kan 5 waktu.
Ya, kita berwudu. Akan sholat subuh kita berwudu. Akan sholat zuhur kita berwudu. Sholat asar berwudu. Maghrib, isya berwudu. Pertanyaannya kadang-kadang dan ibu kita seringkali tidak atau tidak memahami atau tidak mendalami masalah wudhu itu misalnya, karena sudah menjadi rutinitas, jadi dianggapnya ya sudahlah gitu. Ketika misalnya seseorang ada jamaah misalnya ditanya atau ketika kita mengingat kembali pertanyaan-pertanyaan dari saya, biasanya diawali dengan misalnya siapa yang memerintahkan kita untuk berwudu. Jadi wudu itu adalah tasyri'iyah, ya, syariat pada ibu. Wudu itu adalah syariat, ada yang memerintahkan. Ya. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah untuk menjelaskannya. Nah, masih bisa jawab. Nanti kalau udah ditanya surat apa, ayat berapa, mulai ya. Surah Al-Maidah ayat 6 pada ibu. Jadi kalau kita berangkat mengkaji atau setiap kali kita wudhu, kita harus ingat surah Al-Maidah ayat 6. Apa di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum. Sama ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum, apabila engkau hendak mendirikan sholat. Nah, kalimat ini Bapak dan Ibu, idza kumtum ila sholat, apabila engkau hendak mendirikan sholat, itu setidak-tidaknya ada pertama ada dua makna awal yang bisa kita pahami. Idza kumtum ila sholat, maknahu apabila engkau hendak melaksanakan sholat, artinya, nah, kalau menurut Imam Malik, artinya adalah bahwa setiap kali akan sholat, maka wudhu. Batal atau tidak batal, maka wudhu. Karena kalimatnya idza kumtum ila sholat. Jadi tidak ada namanya mudamawatu wudhu. Misalnya kita wudhu sholat maghrib, yang dekat sajalah. Maghrib kita sudah wudhu, sudah sholat, belum batal. Masuk sholat isya, padahal belum batal. Kalau menurut Imam Malik, maknanya adalah idza kumtum itu wudhu lagi. Kenapa? Karena apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka wudhu itu bersuci. Maknanya setiap kali itu harus bersuci. Nah, hal ini dipahami berbeda oleh ulama lain. Bahwa idza kumtum ila sholat, maknahu liman najasa. Maknanya adalah apabila kamu hendak mendirikan sholat itu, maknanya adalah apabila berhadas atau apabila tidak suci, maka wudhu. Tapi kalau suci, tidak usah. Jadi ayat ini seruannya hanya untuk orang-orang yang berhadas. Menurut Jumhur dan Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Nah, jadi idza kumtum ila sholat, kemudian ditarjih oleh majelis tarjih, dimaknai bahwa idza kumtum ila sholat adalah seruan untuk orang-orang yang berhadas. Ya, jadi kita mengambil pendapat bahwa
Apabila memang belum berhadas, maka boleh menggunakan wudhu yang sebelumnya. Seperti tadi misalnya sholat maghrib, kita sudah eh, berwudhu, sholat, datang sholat isya, dan kita belum batal, maka tidak usah wudhu lagi. Nah, menurut majelis tarjih seperti itu. Jadi kita pahami bahwa idza kumtum ila sholat, apabila kamu hendak mendirikan sholat, dalam hal ini apabila kita berhadas maka wudhu. Nah, kalau tidak berhadas maka tidak usah berwudhu lagi. Tapi apabila kemudian ingin memperbaharui wudhunya, bahwa atyab, maka dia itu lebih baik. Kalau misalnya saya mau wudhu lagi lah walaupun belum batal, ya mangga, tidak dilarang. Tidak. Jadi idza kumtum ila shalah, pertama kita sepakati dulu sebagaimana kesepakatan majelis tarjih bahwa itu berlaku untuk orang yang berhadas. Nah, yang kedua, pada Ibu, idza kumtum ila shalah, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maknanya adalah apa? Ala annal wudu'a, bahwa wudhu itu syartun min syuruti sihhati sholat. Bahwa wudhu itu adalah syarat sahnya sholat. Nah, jadi wudhu itu adalah syarat sahnya sholat. Kita belum bicara syarat sahnya yang lain. Kalau sepakat ya, para ulama bahwa syarat wudhu itu adalah syarat sahnya sholat. Sementara syarat yang lain itu masih ikhtilaf. Contoh syarat memegang mushaf itu harus berwudhu atau tidak, ikhtilaf. Mungkin nanti itu pembahasan sendiri. Yang jelas idza kumtum ila shalah adalah syartun min syuruti sihhati shalah. Bahwa syarat sahnya sholat itu wudhu. Sehingga ada fatwa di Muhammadiyah 2008, keluaran fatwa bahwa apabila seorang kemudian berhadas besar di malam hari, kemudian belum di bulan Ramadan, misalnya di bulan Ramadan berhadas besar, artinya setelah tidur berhubungan dengan suami istri, selain suami istri kemudian masih berhadas besar, kemudian datang waktu subuh. Nah, itu kan pertanyaan muncul di masyarakat, apakah sah atau tidak puasanya, padahal dia itu belum mandi janabat misalnya. Nah, sudah difatwakan oleh majelis tarjih bahwa wudhu atau toharoh minal hadas, termasuk wudhu mandi janabat, itu adalah syartun min syuruti sihhati sholat, syarat sahnya sholat, bukan syarat sahnya puasa. Puasanya tetap sah, tapi kalau mau sholat subuh, yaitu yang menyebabkan dia itu harus mandi itu bukan karena puasanya, tapi karena mau sholat subuh. Nah, tapi lebih baik tentu ya sebelum sholat subuh sudah bersih. Nah, inilah makna awal mengenai idza kumtum ila shalah. Fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aidiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai sikut, wamsahu biruusikum, sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai mata kaki. Dalam kalimat ini Bapak dan Ibu, kalau kita buka ayatnya dalam Al-Qur'an atau di HPT-nya atau dalam ayat Al-Qur'an dan terjemahnya, itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Qur'an yang luar biasa. Di situ ada kalimat dua yang serupa tapi maknanya beda. Ada kalimat fagsilu, basuhlah. Ya. Ada kalimat basuhlah. Kemudian ada kalimat famsahu, sapulah.
Jadi dalam berwudu itu, Bapak dan Ibu, ada yang dibasuh, ada yang disapu maknanya. Apa bedanya dibasuh dan disapu? Yang namanya dibasuh itu, Bapak dan Ibu, airnya dibawa oleh kita, bawa ke sini. Pagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Airnya dibawa. Ya, Bu, walaupun sudah pakai make up, jangan dibuang, jangan gini ya. Ambil, buang. Nah, itu. Itu maknanya beda. Itu maknanya sapu lah jadinya. Ya, termasuk bapak-bapak atau adik-adik kalau kepala itu jangan dibasuh, jangan dikesenikan, diopiok. Basuh dicek orang kuningan diopiok. Kepala itu bukan dibasuh tapi disapu. Ambil air, buang. Nah, kepala. Jadi bukan airnya yang bawa ke sini, kalau airnya bawa ke sini dibasuh namanya. Nah, jadi jangan kebalik. Kita terjemahkan seperti ini. Pagsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu. Jadi wajah itu dibasuh. Ini teksnya, tidak boleh disapu. Kali lagi ya. Basuhlah wajahmu. Wa aidiyakum. Nah, wawu ini di sini wawul atfi. Dan basuh pula tanganmu. Ilal marofik, sampai ke sikut. Saya jelaskan lagi mengenai itu, tapi basuh dulu sekarang. Wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu. Sapu berarti ambil air, buang, sapulah. Biru'usikum, roksun, kepala, bukan sa'run, bukan rambut. Jadi jangan dimanai rambut. Kalau dimanai rambut akhirnya ini 3 sini ya. Jadi bukan sa'run tapi roksun, kepala yang dibasuh itu. Kemudian wa arjulakum. Nah, ini ada juga yang membaca wa arjulikum. Kalau qiraah sab'ah ada juga yang membaca wa arjulukum. Kalau wa arjulakum seperti di mushaf Utsman yang kita baca wa arjulakum ilal ka'bain, dibaca wa arjulakum itu maknanya kembalinya kepada basuh. Jadi kaki itu dibasuh. Tapi ada yang wa arjulikum, membacanya wa arjulikum, maka kembalinya kepada sapu, pada usap. Jadi kaki ini disapu. Kalau bacanya wa arjulikum. Tapi kalau bacanya wa arjulakum, sapunya dibasuh. Nah, itu wow, atofnya kembalinya kepada cuci atau sapu. Ya, bisa dipahami ya, dan Ibu. Jadi ingat, ada yang dibasuh, ada yang disapu atau diusap. Nah, kemudian ulangi lagi. Wagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marofik. Ila. Itu ada ila. Basuhlah tanganmu sampai ke sikut. Nah, pertama Bapak Ibu yang disebut sampai itu kira-kira start atau finish? Finish ya. Pakat nggak? Sampai ke sikut dalam ayatnya. Sampai sikut itu berarti finish. Jadi kalau wudhu itu mulainya dari depan, finishnya di sikut. Jangan sikut dulu, baru ke depan. Jangan sikut dulu, baru ke depan. Mananya beda. Nah, basuhlah tanganmu sampai. Nah, kalimat sampai ini juga para ulama memahaminya, ada yang disebut sampai itu asal sampai aja ke garis sikut gitu ya. Tidak termasuk sikutnya. Yang penting sampai ke sikut. Paham ini adalah paham Imam Hanafi, Imam Malik, yaitu sampai ke sikut, cukup. Kalau udah nyampe ke garis sikut itu sudah cukup. Tidak include, tidak termasuk sikutnya. Nah, tapi menurut Imam Asy-Syafi'i yang disebut dengan sampai ke sikut itu adalah termasuk
sikutnya. Sikutnya juga dibasuh juga. Nah, kemudian kita pahami dalam hadis tarjih bahwa yang disebut ilal marofik sampai ke sikut itu termasuk sikutnya. Jangan cuman sampai aja, tapi harus juga sikutnya basah. Nah, sampai ke sikut. Begitu pula dengan ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Sampai mata kaki itu maknanya mata kakinya juga terkena. Bukan hanya pada sampai garis-garis mata kaki. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila kamu hendak mendirikan sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Wa aidiakum ilal marofiki, dan tanganmu sampai ke sikut. Wamsahu biruusikum, sapulah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini bunyi surah Al-Maidah ayat 6 tentang wudhunya. Ya, kira-kira dari dua seperti itu. Sekarang kita baca atau kita pahami teks HPT-nya. Seperti apa implementasinya wudhu itu. Sebutkan idza tawaddo'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau berwudu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Bu, suka bismillah enggak kalau wudunya? Ya. Jangan kita ngeributin niatnya dulu. Ada niat, ada pakai niat atau enggak gitu ya. Bu, pakai niat atau enggak? Atau kalau praktek wudu misalnya, Pak, niatnya pakai niat atau enggak? Atau enggak apa niatnya? Atau niatnya apa gitu ya. Sebelum ke situ, yang pertama kali dikabarkan oleh HPT adalah jangan lupa kalau kita wudhu itu membaca bismillah, bismillahirrohmanirrohim. Nah, baru kita mulai berwudhu. Kenapa? Sesuatu amalan yang baik Bapak dan Ibu, apabila tidak dimulai dengan bismillahirrohmanirrohim, akto, ya, terputus sebagai ibadah. Ya, sayang kita lakukan tapi tidak dianggap sebagai ibadah. Jadi setiap perbuatan yang baik maka dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itulah makanya Bapak dan Ibu, hal ini juga kita implementasikan di dalam berbagai kegiatan yang ada di persyarikatan kita, termasuk di amal usaha, termasuk di dalam kelas. Bapak dan Ibu guru yang ngajar di dalam kelas, jangan lupa untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita buka kegiatan kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Di sekolah itu kan lama. Dari jam 7, 8, 9 sampai jam 12, jam 1 kalau full day sampai asar. Berapa jam itu kalau tidak dipandang atau tidak dianggap ibadah oleh Allah. Wah, sayang sekali kita hanya dapat sebagai urusan dunia, kita hanya dapat masalah dunia tapi tidak dianggap itu adalah masalah akhirat. Banyak Bapak dan Ibu urusan kita dalam hadis disebutkan seolah-olah itu adalah urusan dunia. Seolah-olah cuci piring, seolah-olah urusan dunia, nyapu, kalau urusan dunia, ya Pak. Kelihatannya seperti urusan dunia. Bersihkan rumah, bapak-bapak nyebutin rumput di sekitar rumah, buang sampah dan sebagainya. Seolah-olah urusan dunia. Nah, tapi itu bisa menjadi urusan akhirat. Kalau apa? Membaca bismillahirrahmanirrahim dulu, bismillahirrahmanirrahim, piring. Bismillahirrahmanirrahim. Segala urusan
apabila dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu mudah-mudahan jadi ibadah. Tapi kalau tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu udah jelas atau tidak dianggap sebagai urusan ibadah. Rumahnya bersih, piringnya bersih, rumputnya bersih, tapi nggak dapat pahala kan sayang. Gitu. Jadi jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk wudhu, makanya wudhu itu idza tawadokta fakul Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau wudhu, maka jangan lupa mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Muhlison niyataka lillahi. Yang kedua, pada Ibu berniat dengan ikhlas karena Allah. Dan Ibu kita ingat yang disebut dengan niat adalah apa? Ma khotoro fi qalbika muqtaronan bi fi'lihi. Yang disebut dengan niat itu adalah apa yang digetarkan oleh kita di dalam hati kita, muqtaronan bi fi'lihi, yang diikuti dengan perbuatannya. Itu namanya niat. Aslinya seperti itu. Jadi niat itu menyatu dengan perbuatan, dengan perbuatannya. Kalau secara bahasa, itu seperti kalau kita niat, wah padahal saya udah niat tadi nggak jadi berangkat, berarti itu nggak termasuk niat karena nggak berangkat. Yang disebut niat itu muktaronan mipilihi, wah saya udah niat padahal udah ikut pengajian Pak Ustadz tapi nggak jadi. Nah, nggak bisa disebut niat kalau dilihat dari bahasa, karena bahasa itu makanya. Nah, tapi kalau dalam pengertian sebagai dapat pahala satu atau yang disebut dengan apa namanya, fadhailul a'mal atau keutamaan sebuah amalan, bolehlah dimaknai bahwa niat itu dapat pahala satu, nanti perbuatannya menyempurnakannya. Jadi kita maknai, yang kita garis bawahi adalah selanjutnya makhotoro fi qalbika. Yang disebut dengan niat itu adalah yang digetarkan oleh kita dalam hati kita. Jadi intinya kalau kita berniat itu, intinya hatinya yang harus meniatkan. Bismillah saya wudhu. Gitu. Ya, dengan bahasa apa? Apapun bisa. Mau diucapkan, dilafazkan, nah itu bukan keharusan. Yang diharuskan itu digetarkan dalam hati. Ya, utamanya jangan nanti dilapaskan juga kalau hatinya tidak memfokuskan, tidak menggetarkan niat untuk berniat untuk wudhu, misalnya, maka intinya adalah di situ. Makanya kita lebih memilih di paham kita bahwa niat itu yang terpenting adalah hatinya, hati kitanya. Jadi setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita berniat dengan ikhlas. Muhlison niyataka. Ikhlas. Bukan karena yang lain. Muhlison. Ikhlas. Ikhlas itu saya sering berulang-ulang, ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas, Bapak dan Ibu. Ya, dalam Al-Qur'an kita punya 114 surah. Salah satunya adalah surah Al-Ikhlas. Insya Allah semuanya menyebutkan namanya sendiri. Al-Baqarah menyebutkan namanya sendiri, ada kata-kata Baqarahnya. An-Nisa ada kata An-Nisanya. An-Nas, apalagi setiap ayat ada Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Satu yang nggak menyebutkan namanya sendiri, Al-Ikhlas. Mana di ayat berapa surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Padahal itu tidak menyebutkan nama sendiri. Itulah ikhlas. Ikhlas itu adalah adanya dalam hati kita, tidak disebut-sebutkan, tidak juga ditujukan dengan yang lain. Jadi ikhlas itu adalah urusan hati kita dengan Tuhan. Saya mah gak apa-apa, ikhlas. Setiap pengajian saya datang, saya yang menyediakan minum juga gak apa-apa, ikhlas. Gitu. Belum disebut ikhlas. Kalau perspektifnya surat Al-Ikhlas, sudah diam saja mungkin. Sok, ini bawah. Nah, ikhlas insya Allah ya Bapak dan Ibu. Jadi muhlison niataka.
Dalam ibadah ada di kita di Tarji ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama, Bapak dan Ibu, ibadah itu harus lillah. Lillah itu ikhlas. Yang kedua, billah. Billah itu sesuai dengan contoh. Namanya billah. Nah, yang ketiga, ilallah. Ditujukan hanya kepada Allah, bukan untuk yang lain. Dalam hal ini tidak boleh ada ria di situ. Ya, tidak boleh ada ria karena apa namanya? Wudunya bareng sama anaknya, jadi biar takut dilihatin sama anaknya, jadi wudunya agak agak serius sedikit. Tapi kalau nggak ada anaknya, nggak ada ini ya langsung asal. Nah, jangan seperti itu. Jadi lillah, ikhlas, billah, sesuai dengan contoh, ilallah, ditujukan hanya kepada Allah. Itu kunci yang kedua dalam wudu adalah muhlison niyataka lillah. Kemudian wagesil kapaika salasan. Cucilah tanganmu 3 kali. Wagesil kapaika salasan. Kepada ribu mencuci tangan menurut Imam Asy-Syafi'i itu adalah sunnah. Tapi untuk orang yang apa namanya yang habis tidur, nah dia itu setelah orang itu misalnya baru bangun tidur, maka ada ulama yang mewajibkan. Ya, kalau kita cuci tangannya, kalau kita wudhunya setelah tidur atau misalnya sholat subuh lah atau sholat ini kita kan habis tidur. Nah, mencuci tangan itu menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu menjadi wajib karena ada hadisnya bahwa fa innahu la tadri aina batat yadahu, bahwa kalau kita itu tidur kita tidak tahu kemana larinya tangan kita ketika kita tidur, sehingga harus cuci tangan. Nah, tapi kalau kita kondisinya bukan setelah tidur, maka ulama sepakat itu adalah hukumnya sunnah. Ya. Wagsil kapaika salasan. Cuci setelah niat dengan ikhlas, kemudian cuci tangan sampai berarti pergelangan tangan kita, ya, cuci tangan salasan 3 kali. Nanti kita akan lihat Bapak dan Ibu bahwa dalam wudhu itu tidak semuanya dipukul rata 3 kali 3 kali. Ada yang tidak harus dicuci 3 kali. Oke, kita teksnya dilihat. Wagesil kafaika salasan. Cucilah tanganmu 3 kali. Nah, untuk mencuci tangan itu disebutkan 3 kali. Berarti 3 kali itu kalau itu adalah keran ya, untuk mencoba menghitungnya, taruhlah kita ambil air, cuci, masukkan lagi, cuci, masukkan lagi, cuci 3 kali. Ya. Wastana bil aroki au nahwihi. Disunahkan kalau kita misalnya kita tidak keberatan pada ibu, hendaknya kita gosok gigi. Kalau wudhu, gosok gigi dulu, ya. Jadi waktunya untuk gosok gigi salah satunya adalah ketika akan wudhu, setelah cuci tangan, kemudian gosok gigi. Disunahkan bil aroki, baik dengan kayu arok atau nahwihi, atau dengan sejenisnya, dengan odol, dengan sikat. Nah, kalau bisa walaulan asyukko ala ummati, nah, kata Rasul, andai saja aku ini tidak memberatkan pada umatku, la amartuhum bisiwakin ingdakuli wuduin, maka aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak, gosok gigi setiap kali akan sholat, setiap kali wudhu. Nah, siwak itu gosok gigi. Gimana kan waktu itu pakai kayu siwak, berarti siwak, bukan tasri.
Sikat giginya kita pahami tasri'iyah, ada syariat. Tapi siwaknya kita pahami bukan tasri'iyah, tapi goiru tasri'iyah. Artinya nggak mesti pakai siwak, pakai sikat tidak apa-apa. Nah, kita manai yang namanya dalam syariat itu di Muhammadiyah selalu seperti itu, ada yang harus kita maknai tasri'iyah, ada yang goiru tasri'iyah. Kadang-kadang dalam satu aktivitas tasri'iyah syariatnya kita gunakan, tapi siwaknya goiru tasri'iyah. Tidak mesti dengan itu, boleh dengan yang lain. Makanya disebut au nahwihi atau sejenisnya. Wabalik bihima ya. Belum. Wastana bil aroke wa nahwihi tuma tamadmad wastansik min kapin wahidin wastansir taf'alu dalika salasan. Nah, badan ibu kita pahami teksnya summa tamadmad, kemudian berkumur, wastansik, dan memasukkan air ke dalam hidung, min kapin wahidin, dari satu tangan, wastansir, kemudian mengeluarkannya lagi, taf'alu dalika salasan. Jadi wa dalam hadis tentang tamadmad wastansik dipahami oleh kita adalah sebagai wawul atfi yang diartikan itu adalah wasol, bersatu, memasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung, atau seraya ke dalam hidung. Bukan diartikan memasukkan air ke dalam mulut kemudian memasukkan air ke dalam hidung, kalau itu artinya terpisah ya. Jadi somatamadmad wastansik itu kita artikan adalah satu aktivitas. Jadi kalau kita berkumur pada ibu, masukkan air ke dalam mulut sambil dihirup ke dalam hidung. Itu kalau tidak terlatih memang agak sulit, tapi kita harus mencoba. Kalau selama ini masih dipisah, coba Bapak dan Ibu satukan. Coba satukan. Nah, dan catatannya lagi adalah min kafin wahidin, dari satu tangan. Jadi jangan dua tangan. Kalau wudhu itu jangan dua tangan gitu. Tapi jelas dalam teks hadisnya min kafin wahidin, dari satu tangan. Mungkin dari sininya, nah, ya, ya, ini satu tangan, min kafin wahidin, satu tangan. Mungkin kalau ditarik makna sosiologisnya, ya bisa jadi ada yang memahami mungkin itu karena waktu dulu airnya terbatas sedikit, boros dan lain sebagainya. Tapi majelis tarjih Bapak dan Ibu memaknai itu adalah sebagai tasri'iyah. Jangan lupa itu sebagai syariat. Nah, bukan sebagai goiru tasri'iyah yang dipahami sebagai oleh akal kita. Boleh dipahami sebagai akal. Tapi teks min kafin wahidin itu adalah menjadi tasri'iyah dalam paham tarjih, sehingga kita walaupun airnya banyak tapi tetap dengan dengan tangan yang satu. Hirup agak banyak airnya kalau kita tidak puasa. Tapi kalau puasa maka kita harus hati-hati. Nah, itu pesannya, kalau kita puasa kita harus hati-hati tetap, tapi boleh berkumur, boleh puasa, hanya harus hati-hati. Ya. Memasukkan air ke dalam mulut, serai ke dalam hidung boleh walaupun puasa, namun harus hati-hati. Wabalik bihima malam takun soiman, dan lakukanlah seperti itu yang bagus kalau kita tidak puasa, artinya yang baik, yang sempurna. Sumagsil wajhaka salasan, kemudian basuhlah wajahmu 3 kali. Salasan, jadi wajah kita itu dibasuh 3 kali. Wajah, Bapak dan Ibu, wajah itu sepakat, ini mohon maaf agak ini karena maklum profesor. Jadi sebut wajah itu adalah mimana binti sa'ri.
normalnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut. Sini ya, sini ke bawah, ke sini juga masih wajah. Ulama sepakat ke sini masih wajah. Jadi bukan cuma ininya aja, tapi bawah ini masih wajah. Bawah sini masih wajah. Yang tidak sepakat, yang ulama diskusi adalah di sini, di antara jambang dan telinga. Apakah ini termasuk wajah atau bukan wajah? Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa ini bukan wajah, sehingga cukup di depannya saja. Ini. Tapi sebagian yang lain ini wajah. Karena tadi makna wajah itu adalah mimana biti sa'ri, tempat batas tumbuhnya rambut. Kalau di sini nggak tumbuh rambut, berarti dia wajah. Nah, majelis tarjih memahami ini termasuk wajah, Bapak dan Ibu, hati-hati. Ini tetap harus dibasuh. Wajah dan Rasul menyela-nyelai ujung matanya, kanan dan kirinya. Jadi nanti saya kasih contoh lah semuanya. Ini mata, ujung mata ini, ujung mata sini, ya di ini takut ada belek, nggak bersih, ya. Tapi memang ada hadisnya bahwa Rasul kalau wudhu selalu sampai ke sela-sela ujung mata kiri dan kanannya. Gitu. Nah ini yang menjadi masalah sudah ditarjih oleh majelis tarjih bahwa kulit putih antara jambang dan telinga itu adalah termasuk wajah. Jadi kita basuh juga dan ke bawah sini juga masuk wajah, termasuk janggut kita. Kalau laki-laki harus disela-selai, disunahkan untuk disela-selai karena termasuk wajah. Nah, nanti di akhir kita coba review lagi dari awal ya. Ini sepintas-sepintas dulu. Wa ito lati goslihi. Ya, wa ito lati goslihi. Ya, kalau bisa pada dulu nggak apa-apa dilebihkan membasuhannya. Misalnya walaupun itu sampai tumbuhnya rambut, ya kena rambutnya sedikit nggak apa-apa. Kalau kena ini ya kena ini nggak apa-apa, sedikit kena ini nggak apa-apa sedikit. Ya, bi itu latigoslihi wa itu latigoslihi dengan dilebihkan ma'adalki. Nah, sambil di apa namanya, dalkun, gosok, digosok, badan ibu digosok, ya. Makanya digosok, masuk sana sini, ya digosok. Bidalki watakhalil lihyataka. Nah, kalau ada janggut maka disela-selai. Tumagsil yadaika ma'al mirfaqo ini bidalki salasan. Kemudian cucilah tanganmu, kedua tanganmu ma'al mirfaqo ini termasuk ke dalam sikutnya. Jadi kan di awal tadi sudah tersebut bahwa ada yang memaknai itu yang penting sampai ke batas sikut, tidak termasuk sikutnya. Nah, kalau ditarjih itu sampai ke sikutnya juga. Sikutnya juga harus dibasuh, harus kena, ya. Bidalki dan digosok juga. Digosok juga. Kemudian wa khalil al asabi'a. Jari-jarinya disela-selai juga. Jadi masuk. Jadi pertama berarti maknanya adalah mulainya dari ujung jari, kemudian diakhiri di sikut. Kemudian sikutnya harus terbasuh, jari-jarinya harus disela-selai. Nah, seperti itu teknologi yang datang pada kita itu jangan sampai kita lupa atau karena enak, jadi udahlah karena udah pancur kadang-kadang dari sini aja langsung seret dari sikut ke depan. Nah, itu hati-hati, tetap syariatnya dari atas, dari bawah ke atas. Ma itolati goslihima wabda bil yumna, 3 kali Bapak dan Ibu, 3 kali membasuhnya. Wabda bil yumna, diawali dengan tangan kanan dulu 3 kali. Jadi tangan kanan dulu 3 kali, baru tangan kiri, jangan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, nah, kayak gitu. Jadi kanan dulu 3 kali, baru kiri. Nah, kemudian
Wabda ma'al imam. Sumaksil yadaika mal mirfaqo ini bidal kesalasan wa khalil al sobi'a ma itolati kuslihima wabda bil yumna sumamsah birosika, kemudian sapulah kepalamu, ya. Wamsah birosika au binasiatika alal imamati, atau di atas imamahmu, di atas udeng-udengmu, udeng-udeng ya kalau dulu. Dohiruhuma bi ibhama ini wa batinahuma bi sababata ini. Nah, kemudian ya apa telinga, ya. Kemudian sapulah telinga. Jadi dan Ibu, setelah kita tangan sampai sikut, kemudian ambil air, buang. Nah, apa namanya? Sapulah kepalamu dari depan ke belakang, kemudian kedepankan lagi, langsung masukkan ibu jari tadi adanya di lubang. Kemudian ibham al ibhamu telunjuk di lubang, ibu jari di belakang. Ini, ya. Nah, seperti itu. Nah, tidak disebutkan salasan. Jadi kepala dan telinga itu satu kali saja. Jadi karena tidak disebutkan salasan, satu kali saja. Nah. Wala summamsah aluzunain, udah summagsil rijlaika ma'al ka'baini bidalki salasan, kemudian basuhlah kakimu sampai mata kaki 3 kali, wa khalil al asobi'a ma'a itolati goslihima, kemudian sela-selai jarinya. Wabda bil yumna, mulai dengan kaki kanan, wa ta'ahad goslahuma, yang bagus mencucinya, sumakul asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wala nabi. Semua sampai wa rasuluh, ya. Dan Ibu, saya ulang. Jadi singkatnya begini. Saya praktekkan wudhu, ya. Wudhu sesuai tarjih. Ya, ini jeleknya, ya, Bapak dan Ibu, harus lebih bagus lah. Saya kasih gambaran saja untuk bagaimana implementasinya dari A sampai Z tadi yang saya jelaskan. Nah, jadi pertama Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kan, ya. Ini 3 kali. Berarti 3 kali itu dikeluarkan dulu dari itunya. Ya, ini di pancuran, ya. 3 kali keluarkan. Keran. Kemudian ambil air ini, buang kali. Nah, kemudian wajah, ya. Nah, klik wajah. Ya, kemudian tangan 3 kali sini, kita sikut, ya. Tangan dulu. Nah, kemudian tangan kiri sama, kita sikut, ya. Ini sampai sikut, ambil air, buang depan ke belakang, nah, sini. Nah, kemudian kaki dengan kanan dulu 3 kali, baru kiri. Pada Ibu, perjuangan kita di AUM, di amal usaha, di persyarikatan kita itu sudah berat, banyak dan berat, menyita waktu,
berat banyak, eh, ada akreditasi kalau di sekolah ya pada kalau di PDM, di PCM, PRM ada rapat-rapat dan lain sebagainya. Yang itu kadang-kadang mengeluarkan energi dan yang banyak, kemudian menyita waktu kita banyak dan juga kadang-kadang materi. Tapi jangan salah Bapak dan Ibu, kadang-kadang kalau apa yang kita perjuangkan itu kadang-kadang gugur atau eh, hilang oleh orang lewat. Misalnya ada orang lewat, kebetulan orang ini orang Muhammadiyah, ngerti tarjih, lewat misalnya ke sekolah ibu atau ke masjid sini lewat, kemudian wudhu, samping-sampingan, kemudian kebetulan wudhunya tidak sesuai tarjih, padahal kita sudah berjuang lama, misalnya wudhunya masih dipisah, ini kan masjid Muhammadiyah ya, kok orang-orangnya bukan orang Muhammadiyah, gitu. Lihat dari wudhunya, kemudian orang itu menyimpulkan kok bukan orang Muhammadiyah ya, ini nggak orang masjid Muhammadiyah kan? Nah, kenapa? Karena lihat dari ritual ibadahnya yang tidak sesuai dengan tarjih. Ya, misalnya rambutnya tadi masih 3 kali padahal 1 kali, suruhnya 1 kali, kepalanya, ya, ya. Jadi seolah-olah hilang perjuangan itu. Nah, itu yang sering terjadi di amal usaha, apalagi amal usaha yang besar, ya. Ya termasuk di saya di UMC itu sering dianggap UMC itu eh, amal usaha Muhammadiyah tapi bukan orang Muhammadiyah di dalamnya. Kenapa orang menyimpulkan itu? Orang lihat wudhunya Pak, orang lihat wudhunya, orang lihat sholatnya walaupun nggak kunut, tapi misalnya cara angkat tangan kalau di Muhammadiyah kan hanya rakaat 1 sama 3 nanti akan kita ini kan. Ini kok tiap rakaat kok angkat tangan? Nggak masjid Muhammadiyah. Oh ini berarti. Iya. Nah, ada yang harus dekap lagi. Nah, sayang sekali Bapak dan Ibu kalau kita sudah berjuang kemudian ini makanya ini Pak Ustadz Yandi sudah menginisiasi kita, memotivasi kita, mari kita bermuhammadiyahnya yang kafah, bukan cuma berjuang dan beraktivitas di Muhammadiyah, tapi tata cara ibadah juga kita mengenal tata cara ibadah Muhammadiyah. Kalau yang sudah eh, tahu dan sudah ini mungkin sifatnya pendalaman dan terus penghayatan, karena jangan sampai kita juga apa namanya mensiarkan bahwa tidak boleh taklid, tapi kitanya juga taklid juga. Kenapa? Wudunya kok eh, kepalanya cuma satu, nggak tahu kata Pak Arifnya satu. Nah itu taklid juga namanya. Pokoknya harus tahu dasarnya gitu. Makanya ada kajian itu harus tahu dasarnya. Saya eh, menginformasikan nanti Bapak dan Ibu yang menghayati, kemudian kita diskusikan, di-share, maknanya dipelajari lagi di rumah. Oh ternyata ini. Ketika ada yang tanyakan, loh kenapa tamad mad wastansarnya disatukan, tidak satu-satu? Kita jawab, kita memaknai wawunya adalah sebagai wasol 1, 2, 3 itu bersatu, bukan terpisah satu sama lain. Jadi kita punya argumen, jadi bukan kemudian kita bilang ya nggak tahu juga, pokoknya dari tarjihnya kayak gitu. Itu taklid juga disebutnya, taklid di Muhammadiyah juga. Jadi jangan sampai kita berkuar-kuar jangan taklid, kitanya juga taklid. Makanya kajian-kajian tarjih ini diharapkan dapat menguatkan kita. Doa setelah wudhunya sudah hafal, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah sudah semua ya. Itu kalau misalnya ada yang doa tambahan bagaimana? Allahumma inni a'udzubika min Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, pada dasarnya semua doa itu ya insya Allah baik, tapi jangan dianggap syariat wudhu ya. Wudhu kita sampai situ doanya. Yang disyariatkan yang dalilnya kuat, wudhunya sampai situ. Mau doa tambahan seperti itu mangga, tapi itu bukan
dari tarjih merekomendasinya minimal sampai warusuluh, sampai asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup kalau mengajarkan ke anak juga cukup sampai situ saja lah. Tuh untuk wudhu barangkali ada yang ingin ditanyakan atau diperkuat lagi pembahasannya. Mangga Bapak dan Ibu, saya buka sesi tanya jawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan membasuh dan menyapu itu terkait dengan air, apakah air dengan bak dengan keran itu apakah ada bedanya? Terus terkait dengan yang kedua adalah wudhu di tempat atau di kamar mandi, apakah itu sah atau tidak? Terus yang ketiga terkait dengan membasuh kepala. Ada yang membasuh kepala itu satu gerakan dengan membasuh telinga. Nah, itu bagaimana? Baik. Bapak dan Ibu, ada pertanyaan bagus sekali. Pertama mengenai wudhu di keran sama wudhu di bak ya, langsung dari baknya. Dulu zaman Rasulullah itu belum ada keran, ya, adanya sumur atau bak yang dicibuk langsung. Berkaitan dengan perkembangan teknologi kemudian adalah pancuran awal kemudian keran sekarang. Nah, terkait dengan hal ini Bapak dan Ibu, kita maknai bahwa cara bagaimana kita mengambilnya apakah dari bak atau dari keran itu adalah sebagai goiru tasri'iyah, bukan syariat yang mutlak. Misalnya abdolnya dari sini, enggak, karena waktu itu adanya itu. Jadi baik dari keran maupun dari bak itu tidak masalah. Tata cara wudhunya bagaimana sama tadi, kalau dari bawah berarti nanti diambilnya dari bawah. Nah, nanti terkait dengan apakah airnya jatuh lagi ke tempat itu, kemudian sah tidak wudhunya, itu kaitannya nanti dengan macam-macam air yang suci dan mensucikan, air yang suci dan tidak mensucikan. Kalau Imam Abu Hanifah, Pak, kalau kita mensyaratkan kalau airnya jatuh lagi ke tempat wudhu kita, nah itu nanti katanya syaratnya kalau kita ingin dianggap suci, itu syaratnya adalah batasnya kalau kita ada ini kolam, digerakkan sebelah sini, sebelah sananya nggak gerak Pak, baru itu boleh dipakai berulang-ulang airnya. Tapi kalau kata Imam Syafi'i batasnya 2 kula. Tapi ada juga yang mengatakan tidak terbatas 2 kula. Nah, di paham tarjih kita itu namanya air mutanajis, air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk wudhu, kemudian dipakai wudhu lagi, atau air yang dipakai mandi kemudian dipakai mandi lagi. Nah, itu tidak menyebabkan airnya menjadi najis. Tapi syukur kalau airnya banyak sehingga tidak jatuh lagi ke situ. Kaitannya mungkin dengan kehati-hatian aja, takut kotoran, penyakit. Nah, lebih ke logis ya. Tapi secara syariahnya sebetulnya tidak masalah. Kalau menurut tarjih mustakmal itu boleh dipakai. Air yang tadi misalnya jatuh ke situ, kemudian kita pakai lagi untuk basuh wajah, jatuh lagi kita pakai itu namanya mustakmal, air yang sudah dipakai untuk berwudu. Itu sebagian mengatakan itu makruh, sebagian mengatakan tidak masalah, tapi di tarjih kita tidak masalah yang seperti itu. Baik, kaitannya seperti itu. Kalau amannya ya, kalau dari keran itu kan amannya tidak terjadi namanya air mustakmal, air yang itu kan sudah langsung terbuang. Nah, satu itu. Yang kedua, kemudian apa tadi ya? Di kamar mandi. Wudhu di kamar mandi sama di luar. Wudhu di kamar mandi sebetulnya tidak ada larangan nas yang sharih apakah
tidak boleh atau dilarang wudhu di kamar mandi itu tidak ada nas yang sore kita untuk, artinya boleh saja wudhu di kamar mandi, tapi kamar mandi itu tempat yang mungkin di situ juga rawan rentan terkena najis ya, makanya harus hati-hati. Satu itu makanya harus hati-hati ketika rentan terkena najis, maka kita kira-kira bagaimana untuk meminimalisirnya. Untuk wudhunya sendiri tidak masalah, lebih baik lagi kalau kita punya tempat wudhu sendiri. Atau kalau kita wudhu di kamar mandi, kaitannya adalah dengan kalimat thayyibah atau doa yang kita panjatkan itu, atau dengan kalimat tadi misalnya asmaullah dan sebagainya. Nah, berarti diusahakan sebelum masuk ke kamar mandi baru bismillahirrahmanirrahim, masuk, kemudian setelah itu di luar baru berdoa. Seperti itu. Jadi jangan di kamar mandinya, diusahakan seperti itu. Agar tidak terkena larangan untuk membaca Quran atau apa di kamar mandi ya Pak, kalimat thayyibah. Jadi bismillahnya boleh di luar, bismillahirrahmanirrahim, masuk langsung di tangan, kemudian di luar doa. Seperti itu mengenai wudhu di kamar mandi. Jadi boleh, harus hati-hati, ya lebih baik lagi kalau kita bisa menghindari kalau kita punya tempat wudhu sendiri yang terpisah. Ketiga apa Pak? Satu gerakan membasuh kepala sama kuping. Ya, membasuh kepala sama telinga itu adalah sunnah wudhu yang dicontohkan oleh Rasul itu dengan kalimat yang sama ya, dengan seperti tadi tamadmad wastansik. Jadi itu seraya, jadi langsung dengan jadi nggak ada kalimat, nggak dipahami oleh kita itu mengambil air lagi. Jadi nggak mengambil air lagi, ini terus ngambil air lagi baru ini, itu kan maknanya adalah wagsil rosaka, kemudian dilanjutkan dengan waksil uzunaika, itu adalah langsung seraya. Jadi mengambil airnya langsung, mengusapnya dari sini langsung masukkan ke sini. Kalau dipaham tarjihnya seperti itu, dipahami oleh majelis tarjih hadis ini seperti itu. Jadi sama seperti masukkan air ke dalam mulut, seraya ke dalam hidung itu kan nggak ngambil air lagi kemudian ke sini. Jadi langsung sama maknanya wau dari wau atfinya. Ada pemahaman yang lain misalnya dipisah ya, selama tadi itu beda pemahaman, selama itu bukan kita, bukan persyarikatan kita ya boleh-boleh saja kan, sah-sah saja. Misalnya tadi mau tiga-tiga juga silahkan, mau dipisah juga silahkan. Tapi kalau mau tanya bagaimana paham tarjihnya seperti tadi Pak. Ya, gitu. Hubungannya tiga atau tiga itu. Gimana? Atau satu-satu aja. Ya, jadi mengenai hitungan, pada hitungan memang sebagian ulama, khususnya ulama Syafi'iyah, itu menghitungnya semua gerakan wudhu itu 3-3, salasan tiga. Ulama yang lain, Malikiyah dan Hanafiyah, itu ada yang 3, ada yang 1. Jadi di Muhammadiyah itu kalau kita lihat paham tarjihnya itu sebetulnya bisa dikatakan 85% kita itu mengikuti Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, tapi ada beberapa hal yang kita mengikuti imam yang lain, Imam Malik. Misalnya tadi kayak membasuh kepala 1 kali dan telinga 1 kali itu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'inya itu 3 kali. Gitu. Tapi dari awal banyak juga yang kita mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu namanya bermanhaj. Kita ini bermanhaj, tidak bermazhab. Bukan tidak bermazhab itu, Bapak-bapak, maknanya bukan anti mazhab. Tidak Muhammadiyah tidak bermazhab. Oh, Muhammadiyah pengajiannya di mana? Di Muhammadiyah. Muhammadiyah mah enggak bermazhab ya. Bukan tidak bermazhab. Muhammadiyah itu bukan tidak bermazhab, apalagi anti mazhab. Muhammadiyah itu namanya mengambil cara memahami agamanya manhaj, bermanhaj. Ada 2 jalan memahami agama, yang pertama adalah bermazhab, yang kedua
manhaj. Bermanhaj ini kurang populer. Manhaj yang kita gunakan adalah kriteria-kriteria yang sudah kita tentukan. Misalnya hadisnya juga harus dari beberapa hadis kita pilihnya hadis yang sahih. Kemudian teknik pengambilan intisarinya, kesimpulannya adalah dengan jalan tarjih, mencari pendapat yang paling kuat dari imam-imam mazhab. Nah, jadi tetap mengambil tarjih itu tetap mengambil pendapat paling kuat dari imam-imam mazhab. Berarti kan kita juga mengkaji mazhab-mazhab, mengikuti juga. Hanya tidak berorientasi kepada satu mazhab, misalnya Imam Syafi'i terus yang kita ikuti. Tidak, kadang-kadang kita mengikuti imam mazhab yang lain dalam beberapa sisi. Itu, benar Ibu, ada lagi? Akan Bu, satu lagi. Ya. Hmm. Ya. 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 Baik, Bapak dan Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Pertama terkait tadi tamadmad wastansir bi dalam keadaan puasa. Jadi dalam berwudu itu Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 pada Ibu itu melahirkan wajib wudu. Hal-hal yang wajib dilakukan ketika wudu. Di antaranya berarti pagsilu wujuhakum, basulah wajahmu, wa aidiakum ilal ka'bain, tanganmu sampai sikut, wa amsahu biruisikum, sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain. Itu wajib wudu. Nah, kemudian hadis melahirkan sunnah wudu seperti tamad mado wastan sako, itu sunnah wudu. Kepala telinga ya, telinga sunnah wudhu 3 kali, ada yang 3 kali, 1 kali itu melahirkan sunnah berwudhu. Jadi bagaimana kalau kita keadaannya puasa berkumur sendiri? Jika kita menghendaki berkumur, sebetulnya dalam tarjih berkumur tidak membatalkan puasa. Yang perlu kita adalah hati-hati. Tapi kalau misalnya tidak tidak atau belum bisa menjaga atau tidak bisa hati-hati, kadang-kadang kalau kita baru belajar misalnya sering kesegrek itunya ya, segrek misalnya mau dilewati saja langsung wajah saja dan mangga, itu namanya kita tidak mengamalkan sunnah tamad madwastan sakonya, karena ada unsur kesulitan masakoh ya. Karena kalau ada unsur kesulitan masakoh ya silahkan. Kalau sunnah itu kan ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak masalah. Nah, sekarang bagaimana untuk ibu-ibu yang misalnya tidak semua musola atau masjid di kita itu memberikan ruang tertutup untuk wudhu perempuan. Untuk wudhu perempuan tidak ada ruang tertutup khusus, kadang-kadang terbuka. Di sini terjadi dilema, satu sisi kita wudhu itu adalah syariat, wajib dilakukan akan sholat, sisi lain membuka mukena atau kaki itu adalah kelihatan dari orang luar, apalagi kawan jenis itu namanya aurat, dan itu berdosa, ada pahala, ada dosa. Maka apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kaidahnya kita kalau ada
kerusakan itu harus didahulukan untuk dihindarkan daripada kesulitannya itu harus diutamakan. Artinya ada beberapa solusi, Bu. Pertama, solusi yang paling bagus menurut Tarji itu adalah dengan cara mashul khufain. Caranya adalah eh, kita wudhu dulu dengan sempurna di rumah ya, kemudian pakai kerudung, kemudian pakai kaos kaki yang panjang. Nah, nanti ketika wudhu di luar kemudian tidak tertutup, maka kita cukup membasuh luarnya saja. Nah, itu jadi pas bagian kepala. Di sini ada disebutkan bahwa Rasul memberikan contoh kepada laki-laki, kan ini laki-laki ya, laki-laki untuk mengusap ya turbannya. Ini udang-udang. Jadi kalau kalau sekarang kan udah banyak yang jadi udang-udang itu mudah lah dibuka. Nah, kalau udang-udang Arab mungkin zaman dulu mungkin karena susah ya. Nah, ini juga mana dari mengusap kepala itu adalah di situ enggak bagaimana kalau tidak terkena rambut. Nah, kalau ternyata Rasul memberikan apa namanya? Contoh untuk ini jika memakai udang-udang atau ini maka boleh diusap atasnya. Mungkin itu bisa dikiaskan ke kerudung. Kerudung untuk diusap atasnya saja. Di menurut Majelis Tarji bisa dikiaskan ke jilbab. Jadi jilbabnya boleh diusap atasnya saja. Syarat ada syaratnya itu wudhu dulu, Bu, sebelum syaratnya kita pakai kias untuk mashul khuf tadi. Jadi kalau kita pakai sepatu panjang diusap atasnya, tidak usah tidak usah dibasuh kakinya itu boleh. Itu namanya mashul khufain. Ini fikih umum ya, bukan fikih Muhammadiyah. Jadi kalau misalnya pakai kaos kaki atau sepatu yang panjang, kemudian wudhu, pakai sendal, nanti tinggal wajah semua, nanti pas bagian ini ya usap atasnya saja, kiri kanan, kanan kiri. Nah, itu sudah cukup mengganti untuk membasuh wajahnya. Itu bisa dikiaskan ke kerudung oleh sebagian kecil. Ini tidak sepakat, bukan fatwa ya. Sebagian ahli teman-teman kita di Majelis Tarji itu membolehkan untuk mengusap atas kepalanya. Tapi disyaratkan karena ini kias dari kaos kaki tadi atau dari khuf dikiaskan ke sini dan ada perintah juga seperti tadi dicontohkan oleh Rasul, maka bagusnya itu sebelum pakai kerudungnya wudhu dulu. Wudhu di rumahnya baru pakai kerudung. Setelah itu mau batal tidak apa-apa, yang penting kerudungnya jangan dibuka. Nanti kalau kerudungnya tidak dibuka itu bisa diusap atasnya seperti kaos kaki diusap atasnya. Nah, tapi ini memang belum dipatwakan oleh Tarjih. Ya, tentu yang lebih baik lagi dari itu idealnya mah kan masjid punya tempat sendiri. Nah, tinggal kita antisipasi saja. Atau boleh dengan jalan yang lain yang lebih aman ya, cari tempat tertutup seperti tadi di kamar mandi itu kan tertutup, tidak dilarang mutlak untuk kamar mandi, yang penting hati-hati saja wudhunya di kamar mandi yang tertutup. Kalau misalnya seperti itu, ya memang dilema ya, Bu, yang penting kita hati-hati saja. Kesimpulannya bagaimana tadi kalau misalnya mengusap kerudungnya boleh, dianjurkan wudhu dulu, Bu, wudhu dulu sebelum pakai ininya. Nah, untuk masul khuf atau mengusap ini syaratnya yang pertama wudhu dulu, kemudian pakai kerudung. Setelah itu kerudungnya nggak dibuka-buka lagi, dan kalau dibuka itu batal. Yang tanda kutip, sama kalau ini dibuka batal, harus wudhu lagi dengan sempurna. Waktunya kalau di dalam kota yauman walailatan, 1 hari 1 malam itu boleh. Tapi kalau di luar kota boleh sampai 3 hari 3 malam. Ya, tapi ini sekali lagi ini belum dipatwakan oleh Tarjih, hanya beberapa mengambil jalan seperti itu dengan cara mengkiaskan tadi. Mengkiaskan dari imamah, yang laki-laki tadi dibolehkan oleh Rasul mengusap atasnya,
Mungkin ibu-ibu juga boleh mengusap atasnya. Kalau tangan tidak ada contohnya, Bu. Kalau tangan harus dibuka. Ya. Nah, tangan juga kan aurat ya. Iya, betul. Ya, tangan juga kelihatan dan aurat juga. Makanya solusi yang paling logis di tempat seperti itu, menurut saya lebih baik kita ngambil yang agak riskan sedikit, wudhunya di kamar mandi yang tertutup. Gitu. Kalau nggak ada tersedia. Karena kalau kita pun kerudung nggak dibuka, tangan dibuka tetap aurat sih ya, Bu ya. Tangan ini ya aurat. Ya, insya Allah, tapi sekarang mulai banyak tuh, mulai di tempat-tempat kita udah mulai ada kepedulian dari takmir dan menyediakan tempat khusus tertutup. Insya Allah sekarang hanya tinggal sedikit masjid yang tidak ada tempat duduk perempuannya. Insya Allah sekarang sudah aman. Kalau dulu dulu iyalah banyak. Dan itu saja, nanti kita eh, lanjutkan lagi masih kitab bersuci dari hadas, masih ada tayamum dan mandi janabat. Mungkin nanti juga kalau masih ada pertanyaan terkait wudhu, nanti pekan depan kita bahas lagi, sambung lagi. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.